Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini, Selasa 23 Mei 2023, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita terambil dari kitab Mazmur pasal 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Dalam bahasa Batak Toba, alayang guau saya dihonok kudu hagugo ommu, jala uluponok kudu manuguk naya sini roham, ay hodo partana batu aku, jala hapurusakku, diari hagugo takku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Meski status kita adalah orang dalam Kristus atau orang Kristen yang adalah warga surgawi, harus diingat bahwa dua kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini. Artinya, kita juga masih diperhadapkan pada kesukaran dan persoalan hidup kita sehari-hari, sama seperti orang di luar Kristus. Kita tidak lantas bebas atau dengan otomatis dihindarkan atas persoalan dan masalah, tetapi kita harus menghadapinya. Tidak heran banyak orang Kristen hidup dalam kegagalan demi kegagalan, merasa tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan yang syarat dengan persoalan. Mengapa? Karena mereka tidak berdoa. Mereka tidak bisa memuliakan dan memuji Tuhan di atas persoalan dan masalah kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya? Ketika pujian dinaikkan, maka Tuhan hadir dan Tuhan pun akan bertindak dengan caranya. Hal ini pernah dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika berada dalam penjara di Filipi. Secara manusiawi, sangat mustahil bagi mereka untuk bisa bernyanyi, memuji, serta menyembah Tuhan ketika berada di dalam penjara dengan penjagaan berlapis-lapis dan dibelenggu kakinya dalam pasungan yang kuat. Namun hal itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di suatu malam, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, sampai orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Terdapat dalam Kisah 16 ayat 25. Tuhan pun sungguh-sungguh hadir bagi mereka dan melepaskan mereka dengan ajaib. Daud pun mengalami hal yang serupa. Ia pernah ada di masa kelam saat ia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Saul yang iri hati kepadanya. Namun dalam pelariannya, Daud tetap bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika Daud ada di padang gurun di Yehuda. Pada saat itu Daud jauh dari kata-kata baik saja. Ia kehilangan kebebasannya, bahkan terancam kehilangan nyawanya. Sebagaimana latar belakang dari ayat renungan hari ini. Melalui sikap dan keyakinan Daud, ia berseru kepada Tuhan agar melepaskannya dari orang-orang yang melakukan kejahatan dan yakin akan pertolongan Tuhan. Ia berkata bahwa ia mau menyanyikan kekuatan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan yang menjadi kekuatannya. Kelihatannya Allah tidak segera memberi pertolongannya. Namun meski permohonannya belum dijawab, Daud tidak undur imannya. Ia menanggapi Allah secara positif. Dengan tulus dan lugas, ia mendeklarasikan keyakinannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah adalah kekuatan, perisai, dan kota benteng hidupnya yang kokoh. Ia yakin Allah akan membuat para musuhnya bertekuk lutut di hadapannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat masalah datang, tetaplah tenang. Naikkanlah puji-pujian kepada Allah. Dengan begitu, kita membiarkan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan melepaskan kita dari segala penjara yang mengurung kita atau belenggu yang mengikat kita. Biarkan kuasa Allah turun untuk membebaskan hidup kita. Dia sanggup membuka jalan bagi setiap masalah dan problema kita.
Saat hati Tuhan disukakan, tak ada lagi yang bisa menahan kuasanya turun atas hidup kita. Ia akan mengubahkan keputusan menjadi kemenangan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati, menari dan bersoraklah dengan penuh ucapan syukur. Dan lihatlah kuasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup pemazmur ini, akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap masalah yang kita hadapi akan membawa kita kepada berkat Tuhan yang berkelimpahan jika kita mampu melaluinya. Jangan pernah menyerah pada saat-saat kesukaran. Terus pandang Yesus dan naikkan puji-pujian baginya. Kuasa Allah tiada batasnya. Jangan melihat keadaan sekeliling yang sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya menjadi mungkin di hadapan Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ubahlah putus asa kita menjadi puji-pujian. Karena ketika kita memuji Tuhan, kuasa Allah akan bekerja. Amin, kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Kami rindu untuk terus dekat dan intim denganmu. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan kota benteng kami. Biarlah kami memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami, karena dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Hanya oleh karena kemurahan kasih-Mu, kami ada sampai saat ini. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk masuk takhta-Mu yang kudus dan menyerahkan setiap permasalahan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan maha kuasa, satu-satunya sumber pertolongan dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani kehidupan dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Immanuel.